Jadi itu alasannya kenapa permainan tradisional juga kesenian tradisional daerah itu dimasukkan ke dalam pembelajaran PJOK. Alasannya tadi apa? Saya mengharapkan di dalam buku pembelajaran PJOK yang kita beli selama ini itu permainan tradisional yang dituang dimasukkan di dalam buku itu tuh permainan itu dari ini mohon maaf tapi dari Jawa semua, Dari daerah lain. Dari daerah lain. Yang saya harapkan untuk peningkatan pembelajaran kontekstual ini, saya akan menerapkan permainan tradisional yang asalnya dari daerah masing-masing yang bisa diterapkan ke anak itu sendiri dalam wilayah itu, sehingga dengan sendirinya anak bisa memahami bahwa permainan pembelajaran itu bisa dimainkan dengan permainan itu. Sehingga dengan mudah anak itu bisa memahami materi permainan. Jadi belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Dan itu sampai kita meniru permainan daerah lain. Akhirnya permainan kita punya sebenarnya ada, akhirnya dengan sendirinya hilang. Jadi kayak kesannya dia belajar budaya baru. Tujuan sama nih, tujuan pembelajaran sama. Tapi dia harus mempelajari permainan atau budaya baru, sedangkan dia tinggalkan. Padahal yang terkait dengan materi pembelajaran itu, permainan yang daerah itu ternyata ada. Iya. Bukan tidak ada, tapi tidak diangkat di permukaan. Sehingga yang sekarang saya punya harapan, keinginan itu tuh, kedepannya saya akan berusaha untuk menerapkan permainan tradisional itu ke dalam pembelajaran PJOK ya. Contohnya yang sudah terjadi itu, contohnya seperti dalam pembelajaran keseimbangan itu saya terapkan dengan permainan enggrang. Kalau bahasa daerahnya itu lagot. Kalau di sini kampung ada penyebutan lain lagi. Ya. Berarti yang tingkat kesukarannya itu ada enggrang yang pakai bambu. Enggrang itu ada dua untuk melatih keseimbangan anak itu. Tergantung dari kemampuan anak. Jadi kita beri semua anak itu menggunakan enggrang itu, pasti ada anak yang kemampuannya berbeda. Ada yang bisa naik di atas bambu, ada yang tidak bisa. Nah, yang tidak bisa itu yang kita pisahkan. Anak yang tidak bisa bukan dibiarkan saja, tetapi anak itu dia menggunakan enggrang juga, tapi enggrang dengan yang berbeda, tempurung ya, sehingga lebih rendah, sehingga anak bisa berjalan. Kreatif ini. Terus permainan lain dan juga tarian, keterapkan pembelajaran melalui tarian. Itu materi apa? Itu materi lompat dan loncat untuk peserta lompat dan loncat. Kalau kemarin itu untuk kelas 2 itu bagaimana melompat dan meloncat, itu terapkan dalam permainan lompat bambu. Gawe. Bahasa daerah di sini gawe daku. Jadi dalam itu dalam tarian itu ada kerjasama antara itu kan grup, sehingga kerjasama juga terbaca di sana, sehingga ada yang bertugas untuk memukul, ada yang menari. Jadi kalau memang dalam proses itu ada anak yang tidak kerjasama, maka pasti terjepit kakinya. Memang ekstrim juga, tapi yang diharapkan di sini nih kerjasama juga penting, karena untuk menciptakan sebuah penari yang bagus, yang bisa dilihat indah, penarinya juga bagus, tapi tidak terlepas dari dukungan dari orang yang pukul bambu. Selain 2 tadi apa lagi satunya? Yang satunya permainan gasing. Itu materinya ini melempar. Materinya melempar. Sehingga ini yang pertama terkait dengan materi itu, saya berpikir terkait dengan permainan anak yang notabene-nya permainannya yang didapat dengan cara membeli, seperti wayang dengan kelereng. Itu kan dia harus mengeluarkan uang. Maka saya berpikir ini kalau kita larang kan tidak bisa, maka harus mengalihkan permainan lain yang tidak membutuhkan uang tadi yang dibeli. Maka saya alihkan ke permainan gasing. Itu bahasa daerahnya kote. Kalau bahasa daerah di sini kote. Sebut kote. Gasing itu
dia masuk ke dalam pembelajaran PJOK bagaimana cara melempar. Oke. Terima kasih Pak Blas. CGP Angkatan 6 Kabupaten Flores Timur. Luar biasa.